Udah pada siap ngakak sampai perut sakit? Ini dia kompilasi video short 9 tawa minggu ini. Tonton sampai habis ya. Terus tag temen lo yang paling receh biar ketularan ketawa. Jangan lupa di like dan komen video favorit lo, biar minggu depan kita bikinin kompilasi yang lebih epic lagi. Sementara semua orang sibuk pakai kostum seram buat Halloween, cewek ini malah mikir beda. Katanya, ngapain nakutin orang kalau bisa bikin mereka ketawa? Akhirnya dia datang pakai kostum panggangan lengkap sama arang, spatula, dan sepotong daging yang udah gosong di satu sisi. Pokoknya dia bukan cuma tampil hot, tapi juga panas karena dibakar beneran. Pas cewek ini lagi bermain di rumah hantu, tiba-tiba walkie-talkie-nya mati. Akhirnya dia minta tolong di depan kamera CCTV sambil nunjuk ke walkie-talkie-nya yang rusak. Tahu-tahu pintu di belakangnya langsung kebuka dan seekor hantu masuk dan langsung ngambil walkie-talkie-nya. Setelah si hantu benerin walkie-talkie cewek itu, dia pun langsung cus keluar kamar dan nutup pintunya. Tapi setelah beberapa detik, si hantu malah balik lagi dan nakutin itu cewek. Inilah alasan kenapa kamu nggak boleh sembarangan motong kepang rambut. Awalnya, cewek ini cuma diminta adiknya buat motong setengah aja dari kepang rambutnya yang udah kepanjangan. Dia nurut, motong di bagian tengah dengan percaya diri. Tapi pas kepangnya dilepas, ternyata yang kepotong nggak cuma setengah, tapi nyaris semua rambutnya. Dari yang awalnya niat bantu potong rambut, jadi potong hubungan adik kakak. Cewek ini lagi nunjukin gimana gampangnya rambut lurusnya balik lagi ke bentuk aslinya yang keriting. Padahal udah capek-capek dilurusin berjam-jam, tapi pas disemprot air pakai shower sambil disisir, nggak sampai beberapa menit rambutnya langsung balik lagi jadi keriting cantik. Bener-bener bukti kalau yang alami itu susah dikalahin, bahkan sama catokan paling canggih sekalipun. Cewek ini lagi jalan santai di trotoar. Tiba-tiba lihat uang kertas jatuh di jalan. Refleksnya cepet banget, uangnya langsung dia injek pakai kaki. Dan pura-pura nggak lihat biar nggak diambil orang lain. Tapi ternyata dari jauh ada cowok yang juga ngincer uang itu. Dia sampai duduk di trotoar, pura-pura santai padahal cuma nunggu ceweknya pergi biar bisa ambil duitnya. Waktu berlalu sampai malam hari, cowok itu bahkan ngundang teman-temannya meeting, makan burger bareng di situ, dan sempat ngajak si cewek. Tapi ceweknya milih nahan lapar, takut uangnya keburu diambil kalau dia berdiri. Dan parahnya, si cowok sampai bawa kasur dan bantal buat tidur di situ. Akhirnya pas cowok itu kelihatan udah tidur, si cewek pelan-pelan ambil uangnya. Tapi tiba-tiba cowoknya malah bangun. Ternyata dia cuma pura-pura tidur. Cewek itu pun akhirnya nyerah dan kasih uangnya. Tapi begitu dilihat lebih dekat, ternyata itu bukan uang beneran, tapi cuma brosur iklan yang mirip banget sama uang asli. Guru ini punya ide kocak buat ngasih pelajaran ke murid-muridnya yang gak bisa berhenti ngomongin meme 67. Dia bilang, setiap kali ada yang ngomong 67, dia bakal nambah 1 hari PR buat seluruh anak di kelas. Awalnya mereka kira itu cuma bercanda, tapi ternyata gurunya beneran serius. Setiap kali ada yang keceplosan ngomong, dia langsung coret 1 garis di papan tulis, tanda ada tambahan PR. Tapi murid-muridnya malah makin kreatif. Ada yang nyebut dalam bahasa lain, ada juga yang nulis 67 di kertas dan ngoper ke temennya biar nggak ketahuan ngomong. Tetap aja, semuanya ketahuan juga. Sampai akhirnya, di akhir jam pelajaran, papan tulis udah penuh 13 coretan. Yang artinya, mereka resmi dapat 2 minggu tambahan PR cuma gara-gara nggak bisa nahan ngomong meme itu. Guru ini punya cara unik banget buat bikin siswanya deg-degan pas bagi hasil ujian. Sebelum ngebalikin kertas ujian, dia tempelin stiker gosok di atas nilai masing-masing murid. Jadi pas kertas dibagi, mereka nggak langsung tahu nilainya berapa. Satu persatu mulai gosok pelan-pelan, kayak lagi buka undian hadiah. Ada yang senyum lebar, ada juga yang langsung pengen ngulang gosok biar angkanya berubah. Ide ini kreatif banget sih, tapi kalau nilainya jelek, rasanya udah kayak kalah lotre. Cowok ini nekat banget. Dia potong rambut pacarnya pakai laser pointer. Ceweknya udah ngewanti-wanti, potong dikit aja ya, dan harus lurus. Dengan pedenya, si cowok bilang, tenang aja, aku anak teknik, nggak bakal meleset kok 1 mm pun. Awalnya sih kelihatan rapi banget, sampai si cewek ngangkat lurus kepalanya. Tiba-tiba garisnya jadi miring parah, kayak jalan tanjakan puncak. Sekarang pertanyaannya, ini yang salah lasernya? Tangannya? Atau percaya sama cowoknya? Cewek ini nemuin cara paling nyaman buat ke toilet. Dia naruh kursi plus 2 bantal empuk di depan kloset. Jadi kayak punya toilet VIP sendiri. Tapi masalahnya, tiap kali dia masuk kamar mandi, bisa berjam-jam nggak keluar. Coba lihat nih, cowok ini lagi deg-degan banget. Soalnya hari ini jadi penentuan. Dia harus ikut wajib militer di Thailand atau enggak. Jantungnya berdetak kencang waktu dia maju. Lalu dia masukin tangannya ke wadah berisi kertas. Ruangan langsung hening seketika. Karena satu warna aja bakal nentuin masa depannya. Warna merah berarti harus ikut wajib militer selama 2 tahun. Warna hitam berarti bebas dan bisa langsung pulang. Dan pas dibuka kertasnya, semua mata tertuju padanya. Pas cowok ini gigit apel yang baru aja dia petik dari pohonnya, mukanya langsung berubah. Apel itu ternyata asem banget, sampai dia terpaksa muntahin. Tapi dia nggak mau ngerasain siksaan itu sendirian. Jadi dia pura-pura santai, bilang ke teman-temannya kalau apelnya manis banget sambil lanjut makan seolah rasanya enak. Ngeliat itu, satu temennya penasaran dan ikutan nyobain. Parahnya lagi, dia juga pura-pura bilang apelnya manis, biar yang lain ikut nyoba. Tapi begitu semua gigit apel itu, muka mereka langsung kompak berubah jadi kecut. Dan di detik itu juga, mereka semua spontan buat muntahin apelnya bareng-bareng. Pencuri ini pikir dia bisa ngambil 2 ponsel sekaligus tanpa ketahuan siapapun. Tapi dia nggak nyangka kalau keserakahannya bakal jadi bumerang. Awalnya, dia berhasil nyolong 1 ponsel pakai alat itu. Tapi karena belum puas, dia coba ambil dua-duanya sekalian. Gara-gara terlalu serakah, 1 ponsel malah jatuh dan ngebangunin pemiliknya. Yang mengejutkan, si pencuri bukannya kabur, tapi malah kena pelajaran berharga yang bakal dia ingat seumur hidup.
Pas cewek ini lagi minum susu, bukannya langsung ditelan, tapi dia malah nahan di mulutnya. Ternyata, dia punya ide iseng. Dia pengen ngasih pelajaran ke pacarnya, biar nanti siap kalau udah punya bayi. Dan pas dia jalankan aksinya, si cowok langsung kaget bukan main. What? Pas lagi asik main futsal, tiba-tiba bola mereka nyangkut di atas jaring. Cowok berbaju pink langsung gerak cepat. Dia lempar bola buat ngejatuhin yang nyangkut dan berhasil. Tapi apesnya, bolanya sendiri malah nyangkut di atas. Temennya coba bantu, dan hasilnya sama aja. Dua bola berhasil jatuh, tapi bolanya sendiri ganti posisi di atas jaring. Sambil ngakak bareng, satu lagi ikut nimbrung lempar bola. Dan bukannya ngebantu, malah nambah masalah. Tapi si cowok berbaju pink nggak nyerah. Dia coba lagi dan lagi. Setiap kali berhasil jatuhin bola, bolanya sendiri selalu jadi korban. Sampai akhirnya, satu lemparan sempurna pun terjadi. Semua bola jatuh, dan kali ini nggak ada yang nyangkut. Mereka pun lanjut main lagi. Tapi kali ini, sambil ketawa dan berharap nggak ada misi penyelamatan bola jilid 2. Cewek ini dikasih hadiah gantungan kunci Kuromi dari bestinya, dan bestinya juga punya yang kapelan, sebagai simbol janji buat jadi sahabat selamanya. Dia kelihatan bahagia banget pas nerimanya. Tapi begitu sampai rumah, tiba-tiba dia langsung berlutut dan nangis, karena ternyata gantungan itu jatuh di jalan dan jadi kotor penuh debu. Saking sedihnya, dia ngerasa gagal jaga hadiah dari orang yang paling berarti buatnya. Akhirnya, dia masuk kamar dan dengan polosnya ngasih foundation ke Kuromi, biar kelihatan bersih lagi. Karena buat dia, itu bukan cuma gantungan kunci, tapi lambang persahabatan yang pengen dia jaga selamanya. Gadis kecil ini pengen banget makan coklat, tapi karena coklat nggak baik buat anak kecil, ayahnya punya ide jenius. Dia ambil sepotong keju putih, terus mulai motong dan ngebentuknya pelan-pelan, sampai bentuknya mirip banget kayak coklat beneran. Gak cuma itu, dia juga ngelapisin dan bungkus keju itu pakai bungkus coklat asli biar kelihatan makin meyakinkan. Begitu si anak nyicip satu gigitan, dia langsung senyum lebar dan bilang, "Semua harus kasih like buat papa." Cewek ini lagi asik mau pakai lip gloss, tapi tiba-tiba ngerasa ada yang aneh banget. Setiap kali dia buka tutupnya, tutup itu selalu mental sendiri dengan kekuatan aneh, kayak ada sesuatu di dalamnya. Awalnya dia pikir cuma kebetulan, tapi pas akhirnya berhasil ngerekam semuanya di kamera, semua langsung bengong gak percaya. Dan pas lihat apa yang sebenarnya terjadi, bener-bener bikin merinding. Cowok ini langsung bengong pas lihat kelakuan pelayannya. Soalnya, dia malah numpahin makanannya langsung ke meja. Cowok itu awalnya pesan seafood jumbo, tapi nggak nyangka bakal disajikan tanpa piring. Cuma plastik besar yang disobek, terus dituang gitu aja. Awalnya dia cuma senyum-senyum, tapi begitu lihat isi mejanya, senyum itu langsung berubah jadi bingung total. Dan menariknya, setiap kali restoran ini ngelakuin hal itu, mereka harus ganti taplak meja baru lagi. Bos mereka bilang, kalau gerobak ini bisa selamat dari tes ini, kalian boleh pulang lebih awal. Langsung deh semua pekerja fokus penuh, berharap banget bisa cepat ganti baju dan pulang. Sampai akhirnya, operator ekskavator ngelepas bola besi itu. Dan hasilnya, ya bisa ditebak. Bukan cuma gerobaknya yang ambyar, semangat mereka juga ikut hancur. Cowok ini lagi serius banget buat latihan RCP pakai manekin. Tapi temennya pengen lihat seberapa fokus dia kalau lagi di bawah tekanan. Dan tiba-tiba, temennya malah ngelakuin hal ini.